Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kepada Allah kita memuji dan bersyukur atas karunia yang senantiasa tercurah untuk kita. Sholawat serta salam semoga Allah tetap curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk seluruh pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang kami hormati Bapak Direktur Pendidikan Abdurrahman Islamic School, para kepala sekolah, dan seluruh dewan guru dan siswa-siswi yang berbahagia. Untuk kali ini kita coba mencermati firman Allah pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 157. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Oke, untuk taklim kali ini kita coba merenungi firman Allah surah Ali Imran surah ketiga pada ayat 157. Saya bacakan dan semua santri mengikuti seperti anak TK. Tidak apa-apa ya? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain. Dan sungguh jika. Kutiltum. Kalian terbunuh. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Au muttum. Atau kalian mati. La maghfiratun. Sungguh ampunan. Minallahi. Dari Allah. Wa rahmatun. Dan rahmatnya. Khairun. Lebih baik. Mimma. Dari apapun yang. Yajma'un. Mereka kumpulkan. Sekali lagi, ikuti. Walain. Dan sungguh jika. Kutiltum. Kalian terbunuh. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Au muttum. Atau kalian mati. La maghfiratun. Sungguh ampunan. Minallahi. Dari Allah. Wa rahmatun. Dan rahmatnya. Khairun. Lebih baik. Mimma. Dari apapun yang. Yajma'un. Mereka kumpulkan. Saya baca ayatnya, para siswa semua menerjemahkan. Ayo, mulai. Walain. Aina kompak.
dan sungguh jika. Ulangi. Walain kutiltum kalian terbunuh fi sabilillah. Ini paling lancar ini. Au muttum atau kalian mati. La maghfiratun sungguh ampunan. La maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma dari apapun ya. Yajma'un mereka kumpulkan. Ulangi. Yajma'un. Sekali lagi, insya Allah sudah kompak ini. Walain kutiltum fi sabilillah au muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma apapun ya yajma'un. Santri ada yang mau membaca sendiri dengan ikhlas tanpa dipaksa? Atau siswi? Oke, saya tahu warga di sini tawaduk semua, tidak masalah. Oh, silakan tekan. Oke, pakai ini speaker. Dua-duanya sih bagus, ada sama omnya. Ayo sini maju sini. Kembar, si kembar, mari si kembar. Ini mana? Nanti dikasih hadiah sama Pak Direktur. Oh, ada lagi hadiahnya. Iya, harus semangat. Sini, depan sini, biar kelihatan santri putri. Siapa yang baca ayatnya, siapa baca terjemahnya? Oke, dipotong-potong ya. Saya potong ini. Kau baca walain terus terjemahnya. Silakan menghadap sana. Udah tahu? Masa udah tahu? Atau saya baca dulu? Silakan menerjemah ya bersama. Mari. Walain. Dan sungguh jika. Terjemahkan dulu. Ya. Oke. Saya baca ayatnya. Adik membaca terjemahnya. Boleh? Boleh ya. Oke. Siap? Walain dan sungguh jika. Bisa? Oke, ulangi. Bisa belum? Oke, siap belum? Ya. Walain. Pakai ini speaker. Mati. Udah tahu. Di sini kali. Oh, ini memang mati. Pakai itu aja kalau gitu. Ya, ulangi ya. Walain dan oke. Kutiltum kalian terbunuh. Ulangi. Kutiltum Kalian terbunuh fi sabilillah di jalan Allah. Ulangi. Fi sabilillah di jalan Allah. Au muttum atau kalian mati. Atau kalian mati. La maghfiratun sungguh ampunan. Sungguh ampunan Minallahi dari Allah. dari Allah. Wa rahmatun dan rahmatnya. Rahmatnya Khairun lebih baik. baik Ma dari apapun yang dari apapun yang yajma'un mereka kumpulkan. Oke. Terima kasih. Oke, yang lain dianggap sudah hafal semua.
Coba mari kita renungi ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati. Yang pertama, dari sini kita bisa menangkap sebuah informasi bahwa hidup ini pasti berakhir. Hidup manusia pasti berakhir. Akhir kehidupan manusia mungkin ada yang terbunuh, mungkin ada yang mati. Kami ulang lagi ya, semua manusia pasti hidupnya berakhir. Akhir kehidupan manusia mungkin ada yang terbunuh, mungkin ada yang meninggal dunia. Yang kedua, ketika manusia menapaki hidup, dalam ayat ini juga ada dua kemungkinan Allah berikan kepada kita. Yang pertama, ada orang yang menjalani hidup sebagai perjalanan menuju Allah. Ada orang yang menjalani hidup memang fokus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kepingin mendapat ridho Allah. Yang kedua, ada orang yang menjalani hidup untuk yajma'un, untuk mengumpulkan. Alladzi jama'a mala wa adada, kumpulkan keduniaan. Bahkan dalam surah Al-Haqqah, coba dibacakan, ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Oke, ayat berapa? 28, 29. Oke. Jadi ma'aghna anni maliyah, nanti pada hari kiamat seluruh kekayaan tidak ada gunanya. Tapi orang ada yang memanfaatkan hidup justru untuk mengumpulkan kekayaan. Sampai kapan? Sampai hutiltum atau sampai mutut. Ada juga sultaniyah, kekuasaan, memburu kekuasaan. Insya Allah. Orang yang menapaki hidup fokus menuju Tuhan itu berakhir ada yang terbunuh, ada juga yang mati. Terbunuh seperti Nabi siapa? Zakaria, seperti Sumaya. Siapa suaminya Sumaya? Itu loh yang direbus itu. Insya Allah ya. Syahid pertama dalam Islam. Yasir ya, Yasir. Tapi ada yang meninggal dunia, seperti Nabi Muhammad meninggal, Khalid bin Walid ya, meninggal dunia. Orang yang hidupnya memburu kekayaan atau memburu kekuasaan, juga ada yang terbunuh, ada yang mati, sama aja. Hanya di sini Allah membedakan orang yang sampai akhir hayatnya. Kalau kutiltum itu bahasa paling keren apa ya? Sampai titik darah penghabisan. Kalau mutum bahasa kerennya sampai hembusan nafas terakhir. Begitu ya. Orang yang fisabilillah sampai titik darah penghabisan atau sampai hembusan nafas terakhir itu dapat dua jaminan. Jaminan pertama, semua dosa diampuni, la maghfiratun. Jaminan yang kedua, dia tetap berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai surga. Adapun orang yang hidupnya untuk yajma'un, bagaimana? Yajma'un sampai titik darah penghabisan, yajma'un sampai hembusan nafas terakhir. Apa jaminannya? Kalla la yumbadanna fil hutomah, pasti dilempar ke hutomah. Wama adroka mal hutomah, tahukah kalian apa itu hutomah? Narullahil muqadah, neraka yang selalu dinyalakan. Allati tattali'u alal afidah, panasnya menusuk sampai ke relung hati terdalam. Innaha alaihi musodah, dimasukkan di kamar sempit, dikunci dari luar. Fi amadimu madadah, ada tiang tinggi diikat di situ. Masya Allah. Jadi perbedaannya sangat kontras ya. Saya kira ini harus menjadi acuan dasar ya dalam kita berislam ya.
Kita mau berislam sungguhan, mau cari kekayaan sungguhan, mau masuk kutomah sungguhan juga, masuk surga sungguhan. Baik, sekarang fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Jalan menuju Allah itu panduan perjalanan menuju Allah adalah Al-Quran. Jadi fisabilillah artinya berquran sampai titik darah penghabisan, berquran sampai hembusan nafas terakhir. Ya. Sungguh jika kamu berquran sampai titik darah penghabisan atau sampai hembusan nafas terakhir, itu yang disebut dengan mati syahid. Maka langsung diampuni dosanya dan dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang mari kita lihat berquran. Karena di sini lembaga pendidikan, jadi kami hanya akan memberikan kisi-kisinya saja. Nanti Pak Ustadz dan Ustadzah yang menjelaskan lebih lanjut. Saya merenungi berquran itu ada 5. Berquran itu ada 5. Satu, internalisasi. Internalisasi artinya upaya menyerap nilai Quran dalam jiwa kita. Itu internalisasi. Yang kedua, sosialisasi. Sosialisasi artinya upaya untuk menyampaikan Quran pada orang lain. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi artinya upaya untuk mempraktekkan, menerapkan Quran dalam kehidupan. Yang keempat, ekspansi. Ekspansi artinya mengembangkan berquran, mengembangkan. Ya. Titik pengembangannya itu ngeri sekali kalau kita lihat Al-Quran. Yang ditargetkan dalam Quran adalah hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Sampai di dunia tidak ada fitnah, tidak ada yang menyembah selain Allah. Wa yakuna dinillah, sampai ketaatan seluruh manusia di planet bumi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu titik yang ditargetkan dalam Quran. Allah tidak mengharuskan kita mencapai target, tapi Allah kepingin kita berquran sampai titik darah penghabisan ataupun sampai hembusan nafas terakhir. Hasilnya terserahlah, Allah tidak mentargetkan hasil. Yang kelima, proteksi. Proteksi artinya apa? Melindungi. Ya, Nabi Muhammad sudah berquran di Madinah, diserang, dilindungi di perang Badar, diserang lagi di Bukit Uhud, diserang lagi kadang kalau terlalu besar bikin parit, sehingga area Madinah tidak pernah diinjak oleh musuh dalam peperangan, tetap dilindungi di luar kota. Nah, inilah berquran. Jadi berquran itu ternyata sangat luas jangkauannya, Insya Allah kalau kita lagi menyerap nilai Quran, internalisasi. Internalisasi ada berapa banyak sekali. Kami ambil beberapa biji. Misalnya yang pertama qiraah, ya, al-qiraah atau tilawah. Kita ambil tilawah aja. Innalladzina yatluna kitaballah. Coba dibacakan. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Oke. Lihat ayatnya ya. Jadi untuk internalisasi kita bisa lakukan dengan tilawah, dengan membaca. Innalladzina yatluna kitaballah. Ayat berapa tadi?
29. Surah Fatir. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 29. Aku senang kalau ditemani beliau. Aku ndak hafal, cukup baca sedikit langsung dilanjutkan. Enak memang, ndak capek kita. Jadi ya, innalladzina yatluna kitaballah. Yatluna, orang yang selalu membaca. Yatluna itu namanya fi'il mudhari'. Tahu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu kalau dalam bahasa Inggris mirip-mirip simple present, you know. Simple present misalnya I go to school, itu namanya simple present. Every day. Oke. Ini satu ayat simple present yang sampai sekarang aku tidak pernah lupa. Everyday artinya tiap hari. Tiap hari. Untuk menerangkan pekerjaan yang dilakukan terus menerus setiap hari itu memakai go, memakai simple present. Jadi I go to school every day, it means that yesterday I went to school, today I go to school, and tomorrow I will go to school. Begitu ya. Jadi namanya dalam bahasa Arab namanya fi'lun mudhari, yufidul istimrar. Fi'l mudhari itu menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilakukan terus menerus. Innalladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, mendirikan zakat. Lanjutnya apa? Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah orang yang mengharap perdagangan yang tidak akan merugi. Karena Allah yang membeli, kita yang menjual bacaan-bacaan ini pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran datang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu internalisasi. Yang kedua bisa juga dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga tadabbur. Coba hafal ayat tadabbur Al-Qur'an. Itu ada di 2 surah. Pak Afala yatadabbaruna. itu di An-Nisa sama di Muhammad. Mohon dibacakan yang mana? Am ala qulubin aqfaluha. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tadabbur itu adalah pekerjaan hati. Afala yatadabbarunal Qur'an, apa mereka tidak menghayati Quran? Ma'ala qulubin aqfaluha, atau memang hatinya sudah tertutup ya. Tahun 1975 Fir'aun dibikinkan paspor karena mau berangkat ke luar negeri. Tahu Fir'aun? Mumi Fir'aun tahu? Ternyata mumi Fir'aun itu terkena penyakit kulit, berjamur kulitnya. Sehingga dia harus melakukan perawatan kulit, skincare, you know. Jadi Fir'aun mau melakukan skincare, perawatan kulit. Tahun 1975. Meskipun dia mumi, karena mau keluar negeri harus pakai paspor, sehingga Fir'aun dibikinkan paspor. Lihat di Google ya, paspor Fir'aun ada itu. Asli kan? Berangkatlah rombongan Fir'aun. Jadi Fir'aun bukan satu, tapi rombongan. Karena Fir'aun adalah apa? Julukan kepala negara. Kalau di Jogja ya Hamengkubuwono gitu ya. Beberapa Fir'aun naik pesawat sampai ke Perancis, diterima dengan meriah karena ini merupakan kunjungan kepala negara purbakala. Ya. Tim medis untuk melakukan perawatan kulit dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Basil.
Ringkas cerita, ketika tim telah melakukan perawatan, maka sang profesor dibikin penasaran karena ada satu unit Fir'aun yang beda dengan Fir'aun yang lain. Satu unit ini dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh dengan unsur garam, sehingga diyakini inilah yang hidup pada masa Nabiullah Musa alaihi salam. Tenggelam di laut, sehingga meskipun sudah menjadi mumi, dia masih penuh dengan unsur garam. Tapi sang profesor sebagai seorang ilmuwan penasaran, siapa yang melakukan evakuasi? Kan waktu itu belum ada SAR ya. Apa SAR itu? Search and Rescue ya, mencari dan menyelamatkan. Belum ada. Lalu dia coba gali literatur tentang Mesir kuno. Ternyata tidak satu perpustakaan pun di dunia ini yang memuat atau memberi informasi tentang siapa yang melakukan evakuasi. Ada data tapi tidak ada narasi, tidak ada beritanya. Itu apa namanya itu? Jadi penasaran ya, jadi pikiran terus. Akhirnya beberapa saat kemudian ketika sang profesor itu mendapat undangan seminar ilmiah ya di Timur Tengah, sempat menyampaikan unek-uneknya pertanyaan pikirannya kepada seorang dokter muslim. Lalu dibacakan Quran, dibukalah surah Yunus ayat 92. Coba dibacakan. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Lihat, Pak Profesor betul-betul terhenyak luar biasa ketika dibuka ayat ini. Fal yauma, hari ini, nunajika, aku selamatkan kamu wahai Fir'aun bibadanika, langsung Allah mengatakan badanmu. Inilah satu-satunya tulisan di planet bumi ini yang menerangkan tegas siapa yang melakukan evakuasi terhadap Fir'aun yang tenggelam di tengah laut. Coba lihat, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571 Masehi. Fir'aun hilang di tengah laut tahun berapa? Jauh sebelum Masehi. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? 632 Masehi. Fir'aun diketemukan tahun berapa? Nanti sekitar abad ke-18. Jadi sepanjang hidup Nabi itu tidak ada hubungannya dengan Fir'aun. Nabi lahir, Fir'aun sudah hilang. Nabi wafat, Fir'aun belum ditemukan. Kok ada ayatnya dalam Al-Quran? Kalau begitu, Quran bukan hasil intelektual Muhammad. Ini pasti adalah wahyu. Maka dengan tadabbur ini, Profesor Morris Basil langsung masuk Islam. Paham ya? Dengan sepotong ayat. Bahkan lebih, karena dia adalah ilmuwan, dia ditantang oleh ayat selanjutnya. Litakuna liman khalfaka, agar kamu menjadi bagi siapapun yang hidup di belakang kamu ayatan. Sebagai ayat, sebagai objek penelitian. Dia ditantang oleh ayat ini. Terangsang dia, apa namanya, jiwa penelitinya. Lalu dia kumpulkan jurnal ilmiah, hasil penelitian para ahli dari berbagai tema. Lalu dia cari ayat-ayat Quran sesuai dengan tema itu, dibandingkan, ternyata luar biasa. Quran mengungguli hasil penelitian itu. Lalu dicari lagi Bible. Bible, tahu Bible? Dicari tema-tema yang sama, ternyata sangat rendah. Ketika Menteri Agama pertama Republik Indonesia, Profesor H.M. Rashidi, jalan-jalan ke Eropa sana, menemukan buku kecil beliau, dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Bible, Quran, dan Sains Modern.
Artinya memang kalau betul kita mentadaburi Al-Quran, kita akan melihat betapa hebatnya Quran itu. Sehingga Quran adalah sesuatu yang sangat berharga. Oke, misalnya begini, kita mau cari air, sudah bikin rumah, kok belum ada airnya, ngebor. Dibor, ternyata tanah yang keluar dilihat, tanah di tempat saya ternyata kaya sekali kandungan butiran emasnya. Mengandung butiran emas, coba didulang, banyak sekali. Sekali dulangan bisa 10 gram. Kira-kira setelah Bapak Ibu tahu bahwa tanah di sekitar rumah kaya akan kandungan butiran emas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti akan menggali lebih banyak. Kalau perlu tanah sekitarnya dibeli semua. Kira-kira begitu Al-Quran. Quran adalah sesuatu yang berharga. Maka kayak Profesor Morris tadi, setelah tahu ini bagus, maka dia langsung semangat sekali untuk menggali Al-Quran. Lain dengan kita ngaji itu semakin ngantuk karena tidak merasa ini sesuatu yang berharga. Insya Allah kalau tadabbur meyakini sesuatu yang berharga, kita akan semakin menggali, sehingga Quran betul-betul akan diperjuangkan sampai kutiltum au mutum. Itu buat orang yang merasakan betapa berharganya Al-Quran. Oke lah, 3 aja ya. Yang kedua, apa tadi? Sosialisasi. Kita ambil 3 aja, karena kalau itu banyak sekali. Yang pertama, sosialisasi misalnya tabligh. Boleh bacakan? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Kalau kepengen istirahat, minta bantuan beliau membaca. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Sudahlah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai Nabi Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi? Balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Sampaikan Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa kata Allah? Fa illam taf'al. Kalau wa illam taf'al, itulah enaknya, jadi langsung ditashih salah satu huruf saja. Langsung ditashih. Wa ilam taf'al, kalau kau tidak mau melakukan, kau tidak mau menyampaikan Quran pada orang lain, fama ballaghta risalatahu, berarti Anda tidak menyampaikan risalah Allah, Anda pengkhianat. Dimarahi itu ya. Bagaimana kalau kau sampaikan Quran pada orang lain? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kau dari makar-makar jahat umat manusia. Sampaikan Quran, aku lindungi kau. Begitu. Yang kedua ada juga dakwah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasan. Menyampaikan. Ya, oke. Oh, yang tadi ayat berapa itu? Ya Rasul balligh. Itu Al-Maidah ayat 67. Iya, oke ya. Jadi tabligh itu Al-Maidah ayat 67. Nah, ini ud'u ila sabili rabbika sudah hafal sudah. Yang terakhir karena waktunya habis. Jadi kita ngebut aja. Yang ketiga, tolong bacakan surah Al-A'raf ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Wa idh qalat ummatu minhum, ketika umat, ya katakanlah santri atau siswa bertanya sama pak ustadznya, umat bertanya sama nabinya. Apa pertanyaannya? Ini menarik pertanyaannya. Lima ta'idhuna qauman, kenapa kau selalu saja menasihati kaum? Allahu muhlikuhum, kaum itu pasti akan dihancurkan oleh Allah. Au mu'adzibuhum adzaban syadida, kaum itu pasti akan diazab. Ya katakanlah dakwah di tempat pelacuran misalnya ya. Kenapa Pak tiap hari ke tempat pelacuran? Ngapain itu ke sana? Kenapa ajak-ajak mereka? Kan mereka akan dihancurkan. Atau dakwah di sarang narkoba dan sebagainya ya. Sampai ditanya kayak begitu. Lima ta'iduna qauman Allahu muhlikum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Apa jawabannya? Ini yang menarik jawabannya. Ma'dziratan ila rabbikum, alasan pembebas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik ada yang pernah membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah? Oke, saya tanya, ada berapa sikap Quran kepada manusia dalam salah satu dalam hadis itu? Ya, pasti hafal saja tapi tidak direnungi. Jadi jangan dibayangkan Quran itu benda mati ya, jangan begitu. Kita adalah makhluk Allah, Quran adalah firman Allah. Jadi sama-sama, dia firman, hanya kita makhluk. Nah, kalau kita dekat dengan Quran, maka Quran akan membela kita. Tapi kalau kita jauh dari Quran, Quran akan melaknat kita. Jadi sikap Quran kepada kita ada dua. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Jadi wal Qur'anu hujjatun laka. Hujjatun laka artinya membela kita di hadapan Allah. Syafi'an li ashabihi. Tapi juga wal Qur'anu hujjatun alaika. Dia akan menuntut. Kalau di pengadilan hujjatun laka kayak hakim, kayak pengacara lah ya, hakim pembela. Tapi kalau hujjatun alaika kayak jaksa penuntut umum, seperti itu. Nah, dengan menasehati kaum, dengan menginformasikan ayat Allah kepada kaum yang paling bejat sekalipun, maka fungsi dasarnya adalah ma'dziratan ila rabbikum, alasan pembebas dari tuntutan Al-Quran di hadapan Allah pada yaumil akhir. Ini harus kita yakini ya. Baru berikutnya la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Insya Allah kalau kita lagi ngaji tadi ya, tiba-tiba dibom kayak di Gaza, itu mati syahid. Kita lagi ngajar Al-Quran, tiba-tiba terbatuk-batuk lalu sakit di situ dan mati, insya Allah juga syahid. Inilah cara kita untuk berquran. Kalau kita mati lagi ngaji Quran, mati lagi dakwah, mati lagi berusaha menerapkan Quran, mati lagi ekspansi bagaimana Quran berkembang, ya mati lagi proteksi membela wilayah Madinah yang telah berquran dari ancaman musuh sehingga syahid, maka inilah yang disebut mati terbaik. Kalau mati lagi memburu kekayaan, kekuasaan, insya Allah kalla la yumbadanna fil khutamah. Saya kira ini aja yang bisa kami kemukakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.